Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, kita kembali melanjutkan tentang Ramadan adalah bulan doa. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Ia akan mengabulkan doa-doa kita. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya untuk kalian. Itu janji Allah. Apalagi kalau doanya kita panjatkan di bulan Ramadan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu semakin besar kemungkinannya. Dan doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seandainya doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan oleh Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala dari doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan Allah pasti mengabulkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doa salah seorang kalian selama dia tidak terburu-buru. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka berarti kita mendapatkan dua kebaikan. Mendapatkan pahala dari doa-doa yang kita langitkan, dan mendapatkan apa yang kita minta dalam doa-doa yang kita panjatkan. Maka oleh karena itu, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini. Dan lebih lagi ketika kita lakukan doa itu di malam yang senyap. Ketika kita hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tahajud kita. Apalagi tahajud di malam-malam Ramadan yang istimewa ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Atahza'u bid-du'a'i wa tazdari wa ma tadri ma sana'ad du'a'u." Apakah engkau mengentengkan doa dan meremehkan doa sementara engkau tidak tahu apa yang dapat diperbuat oleh doa? Lalu kata beliau, sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Anak panah yang dilesatkan di malam hari tidak akan pernah salah sasaran. Doa yang dipanjatkan di malam hari tidak akan pernah tidak dikabulkan. Doa yang dilangitkan di sepertiga malam akhir tidak akan pernah kembali dengan harapan yang kosong dan hampa. Akan tetapi, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semua punya waktu. Dan waktunya pasti akan sampai. Artinya setiap doa yang kita lesatkan, setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita langitkan akan kembali dengan kebaikan. Dan Allah punya 3 cara dalam mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Kadang Allah berikan sesuai permintaan kita. Nabi SAW mengibaratkan, imma an yu'ajjila lahu fid dunya. Allah segerakan apa yang dia minta, Allah berikan di dunia. Kemudian yang kedua cara Allah mengabulkan doa, wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah tidak segera berikan apa yang dia minta di dunia, tapi Allah simpan untuknya di akhirat nanti. Ketika kita sampai ke akhirat, kita akan terkejut melihat pahala yang begitu banyak. Pahala apa itu? Pahala doa-doa yang kita layangkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlah. Cara Allah dalam mengabulkan doa, Allah palingkan dari orang yang berdoa itu
keburukan seperti doanya. Ketika seorang hamba berdoa meminta harta kepada Allah, boleh jadi tidak Allah beri harta, tapi Allah palingkan dan jauhkan dia dari musibah, yang mana musibah itu kalau terjadi, dia harus membayar sejumlah harta yang dia minta di dalam doanya. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Kalau kita betul-betul menjaga adab-adab doa yang memang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan dan nanti insya Allah di episode-episode selanjutnya, kita akan membahas tentang adab-adab doa ini. Supaya doa yang kita panjatkan betul-betul sempurna sesuai dengan prosedurnya. Karena yang kita harapkan adalah doa-doa itu kembali dengan kebaikan. Maka untuk itu kita perlu untuk betul-betul menjaga adab-adab dalam doa-doa yang kita panjatkan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan ketika kita berdoa meminta kepada Allah ialah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Kita memanjatkan doa semata-mata karena Allah. Dan kita meminta hanya kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada orang lain. Apalagi meminta kepada manusia. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu marah ketika engkau tidak mau meminta kepada Allah. Sebaliknya anak Adam manusia justru marah ketika engkau sering meminta kepadanya. Jadi minta hanya kepada Allah. Allah punya apa yang kita minta. Jadi ikhlaskan niat kita dalam memanjatkan doa. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, di antara adab kita dalam berdoa adalah yang harus kita jaga juga, tajannubul haram, menjauhi yang haram. Makalan wa mashraban wa malbasan, baik itu makanan ataupun minuman ataupun pakaian. Kita jauhi memakan makanan yang haram. Baik zatnya haram, bendanya haram, ataupun makanannya halal, bendanya halal, tapi dibeli dengan harta haram. Kita hindari itu. Begitu juga kita hindari minuman yang haram. Kita hindari pakaian yang diharamkan. Baik itu pakaian yang dibeli dengan harta haram. Kita hindari. Fayataharrad da'i an yakuna mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu min halal. Maka orang yang berdoa harus betul-betul mengusahakan agar makanannya, minumannya, pakaiannya itu dari yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram atau memakai pakaian yang diperoleh dengan harta haram atau melekat pada dirinya harta haram, itu tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Nabi SAW pernah bercerita, dzakara ar-rajula yutilus safar. Nabi SAW menyebut seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbar, terlihat dari orangnya yang kusut, yang pakaiannya berdebu, rambutnya berdebu. Ini orang melakukan perjalanan jauh, kata Rasulullah SAW. Nah, orang ini dikatakan oleh Nabi, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa. Ya Rabb, ya Rabb, dia meminta, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tetapi kata Nabi Muhammad SAW, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai haram, wa ghudhiya bil haram, dia diberi makan dengan makanan haram, dengan harta haram. Maka apa kata Rasulullah SAW, orang seperti ini, sekalipun dia mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan, ikhwati fillah, ini adalah cara kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah.
Walaupun dia dalam keadaan musafir, melakukan perjalanan panjang. Begitu juga musafir. Orang musafir, orang yang melakukan perjalanan adalah orang yang tidak akan ditolak doanya. Nabi SAW mengatakan, salasah la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak. Al-musafir hatta yarji'. Orang musafir sampai dia pulang. Orang ini musafir, orang ini mengangkat tangannya. Ini juga salah satu cara agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Sebut Nabi dalam sebuah hadis, nanti akan kita sebutkan. Tapi ketika makanannya haram, ketika minumannya haram, ketika pakaiannya haram, dia tumbuh besar dengan harta haram, maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan untuk orang seperti itu? Nah, maka oleh karenanya ikhwati fillah, jangan sampai kita mendekati yang haram. Memakan yang haram, meminum yang haram, memakai pakaian yang diperoleh dengan harta haram, atau mengumpulkan harta-harta haram, bekerja, pekerjaan kita menghasilkan harta haram, menipu orang, berjudi, menjual barang haram, dan perbuatan yang dengan perbuatan itu kita menghasilkan harta tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan oleh Allah, diharamkan oleh Allah, riba dan yang semisalnya. Lalu harta haram melekat pada diri kita. Kita berdoa meminta kepada Allah kebaikan ini, kebaikan itu. Meminta untuk dunia kita, meminta untuk akhirat kita. Nabi SAW mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan untuk orang seperti itu? Gara-gara apa yang kita makan, doa kita tidak dikabulkan. Karena makanan kita haram. Gara-gara apa yang kita minum, doa kita tidak dikabulkan. Gara-gara minuman yang kita minum haram. Dan pakaian yang kita pakai haram. Melekat pada diri kita harta haram. Seorang sahabat, As-Sahabiyul Jalil Sa'd bin Abi Waqqas, datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, doakan, mintakan untukku kepada Allah agar Allah menjadikanku orang yang doanya mustajab, orang yang doanya cepat terkabul. Nabi SAW tidak langsung mengiyakan. Nabi berikan satu syarat. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau katakan kepada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Kata beliau SAW, perbaiki apa yang kau makan. Perbaiki apa yang kau makan. Makan makanan yang halal. Minum minuman yang halal. Konsumsi yang halal. Maka niscaya engkau, kata Nabi Muhammad SAW, akan menjadi orang yang doanya selalu dikabulkan. Maka ikhwati fillah, bulan Ramadan ini tadi bulan doa. Kita melayangkan doa, kita melangitkan doa, kita memanjatkan permohonan kepada Allah Jalla Jalaluh. Lepaskan diri kita dari harta-harta haram. Bertaubat kepada Allah Jalla fi'ulah. Minta ampun kepada Allah, kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan nanti masih banyak adab-adab berikutnya. Kita cukupkan dalam episode kali ini pada 2 adab yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita jaga dan betul-betul bisa kita amalkan sehingga ketika kita memanjatkan doa-doa kita datang kembali kepada kita dengan bawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.